Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Yang pertama Diki Hermanto, Hadir. Muhammad Nur Hafid. Hadir. Baik anak-anak, berarti yang hari ini semuanya hadir ya. Ada berangkat satu Pak. Oh ya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai Al-Quran hadis, yaitu tentang kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan membacakan tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian rezeki. Yang kedua, siswa mampu menerjemahkan Quran Surah Al-Quraisy dan Quran Surah Al-Insyirah tentang penentuan rezeki Allah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Quraisy dan Quran Surah Al-Insyirah tentang penentuan rezeki Allah. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi isi kandungan Quran Surah Al-Quraisy dan Quran Surah Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah. Dan yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan Quran Surah Al-Quraisy dan Quran Surah Al-Insyirah. Baik, seperti itu tujuan daripada pembelajaran pagi ini. Paham? Paham ya? Oke anak-anak, langsung saja yang akan kita bahas pertama, pengertian rezeki. Nah, rezeki Allah itu berarti segala sesuatu yang sangat bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya dapat dimanfaatkan untuk manusia. Nah, dengan ungkapan lain, sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkannya kepada kehidupan yang lebih baik, itu disebut rezeki. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yuhyikum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sebutkan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha suci Allah dan tinggi dari apa yang beliau persembahkan, itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 40. Nah, pada ayat di atas Allah telah menegaskan bahwa Dia telah menghidupkan manusia, memberinya rezeki, mematikan dan menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah mempertanyakan kepada manusia, adakah di antara mereka yang kamu sebutkan dengan Allah itu berbuat demikian? Nah, kalimat tanya semacam ini lazim disebut dengan pertanyaan untuk menegaskan. Nah, yang selanjutnya, spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Nah, selain setelah kalian mengetahui bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi telah dijamin rezekinya oleh Allah, bukan berarti rezeki itu datang begitu saja ya. Namun di samping itu kita harus berusaha dan berdoa agar
mendapat rezeki yang halal dan berkah ya. Nah, Islam itu tidak menganjurkan pemeluknya menjadi pengangguran meski dengan alasan untuk berkonsentrasi beribadah kepada Allah. Dan jadi kita sebagai makhluk hidup itu harus bekerja, berusaha ya semaksimal mungkin dan tentunya didampingi dengan berdoa agar mendapat rezeki yang halal dan berkah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang rezeki yang halal dan berkah. Nah, setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan bahagia. Menurut Al-Quran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar dan utama dalam Islam. Sehingga ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Seperti sabda Rasulullah demikian, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, pakailah cara baik dalam mencari rezeki. Nah, Rasulullah pun sudah mengingatkan manusia agar berhati-hati dalam mencari harta dan menganjurkan mereka untuk selektif dalam memperoleh rezeki yang halal. Yang selanjutnya, ini rezeki juga terdapat dalam Al-Quran surah Quraisy dan Al-Quran surah Al-Insyirah ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Quran surah Al-Insyirah. Ila fi Quraisy ila fi imrihatas sita'i wasair falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengagumkan mereka dari ketakutan. Nah, pokok yang terdapat dalam Quran surah Al-Quraisy ini, yang pertama, ayat pertama itu menjelaskan bahwa suku Quraisy itu mempunyai mata pencaharian yaitu berdagang. Nah, ayat kedua menceritakan tentang perjalanan perdagangan suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Sedangkan ayat ketiga, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur pada Allah atas rezeki yang telah Allah berikan. Dan ayat yang keempat, Allah telah menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberi makanan dan menghilangkan lapar. Maka dari itu selayaknya mereka menegaskan Allah SWT dalam beribadah. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Quran surah Al-Quraisy ini adalah peringatan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Paham ya anak-anak? Yang selanjutnya Quran surah Al-Insyirah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka israk alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
yang memberatkan untukmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan mula engkau bekerja. Nah, pokok yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Sirah ini, ayat pertama yaitu menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya hingga dadamu menjadi lapang dan luas. Ayat kedua dan tiga, Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW, sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikirnya dan begitu memberatkannya. Nah, ayat yang keempat, Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad, yakni memberikan sebutan sebagiannya. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan Allah SWT. Ayat 5 sampai 6 menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Nah, jadi Allah itu bila memberi hambanya kesulitan itu pasti beserta dengan kemudahannya, pasti ada solusi yang untuk mengatasi masalahnya. Dan ayat yang ke-7, Allah mengingatkan pada Nabi Muhammad dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya, karena kalau manusia memperoleh hasil cepat puas itu nanti akan berhenti berusaha karena sudah puas. Yang ayat terakhir, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan menyekutukan Allah pada sesuatu apapun, ya. Jadi anak-anak sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada Pak. Sudah paham ya? Ya. Kalau baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian diskusikan tentang contoh rezeki di kehidupan sehari-hari, ya. Silahkan didiskusikan, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang, dan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, ya. Oke, silakan. Sudah selesai? Ya, silakan Mas Didi bisa mempresentasikan dari kelompok berapa? Kelompok 2 Pak. Oh iya, silakan. Sini Mas. Coba presentasikan contoh rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Rezeki dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Seperti kita diberi uang saku oleh orang tua Pak. Ya, rezeki ya. Ya. Yang dari hasil bekerja itu contohnya apa coba? Dari hasil bekerja misalnya kalau apa ya? Seperti saya kalau di rumah itu kadang bantu ibu jualan keripik Pak. Oh iya, bagus sekali ya. Nah, itu contoh rezeki yang halal dan berkah, ya. Karena menjual barang yang halal itu insya Allah akan menjadi hal yang berkah. Baik, terima kasih Mas Didi, beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke anak-anak, jadi seperti itu ya, rezeki yang bagaimana cara mencari rezeki yang baik dan halal itu. Oke, selanjutnya untuk tugas akhir, tugas harian, nanti silakan kalian kerjakan di buku pegangan siswa, itu ada di halaman 52 ya, yang urean sama ABC itu yang dikumpulkan minggu depan. Paham? Paham Pak. Kalau sudah paham, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.
kasih. Semoga materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan untuk kita semua. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.